adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 2 Februari 2022, di mana kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, pada hari ini dipersembahkan di Kenisa Putramu yang tunggal manusia seperti kami. Sucikanlah kiranya hati kami supaya kami pun dapat dipersembahkan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentakhiran, menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu itu pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita bersyukur karena apa? Kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Maka kita akan melihat satu, bagaimana hidup Yusuf dan Maria sebagai seorang Yahudi yang taat akan hukum Taurat.
membawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Yahweh sambil membawa persembahan berupa burung merpati atau burung tukur. Ketaatan merupakan kunci dari suatu kesuksesan. Dengan ketaatan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria, maka kita belajar juga untuk taat sebagai anggota masyarakat. Dan ketaatan itu bisa kita alami pada zaman sekarang. Misalnya kita sudah biasa dengan traffic light. Juga ada juga sebagian yang telah dibuat dengan kaca jalan untuk mengukur kecepatan. Latihan kedisiplinan dan ketaatan. Demikian pula keluarga yang baik membuat tata aturan secara lisan tentang aturan-aturan yang terjadi, khususnya bermain dengan handphone. Orang bisa adiktif dengan handphone. Orang bisa sakit karena handphone, karena tidak mau makan, sibuk dengan hal-hal yang disukai. Hedonistis sifat kita sekarang. Dengan ketaatan kepada tata aturan, maka masyarakat akan tenang, merasakan damai sejahtera. Yusuf dan Maria adalah orang yang taat kepada tata aturan sebagai seorang yang beriman. Yang kedua, di Bait Allah ada Hana, ada Simeon. Dan ini refleksi untuk para lansia. Umur kita tidak bisa mundur, maju terus. Makin hari bukan makin muda, makin tua. Lalu apa yang harus dibuat? Lihatlah Simeon dan Hana sebagai contoh yang luar biasa. Dari hari dan waktu ke waktu, hidup di Bait Allah berdoa. Tidak ngerumpi, berdoa. Dengan berpikir apa yang aku bisa berikan selagi aku masih diberikan kehidupan. Itu dengan doa. Ketiga, Simeon menatang Yesus. Melihat ada seorang juru selamat. Dengan visionnya, dengan visinya dia melihat. Maka dia bangga dan merasa bersyukur penantian itu menjadi sebuah kenyataan. Sama seperti orang tua yang mendidik anak-anaknya, menuntunnya, mempersiapkannya. Kemarin ada 2 orang imam baru di Keuskupan Denpasar. Orang tuanya bangga dan sukacita luar biasa karena boleh melihat anak-anaknya ditahbiskan menjadi pelayan Tuhan. Kebahagiaan itu tidak bisa dibayar dengan uang, tetapi dibayar dengan kepuasan batin. Simeon melihat kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Dalam wawancara dengan Maria, dia juga memberikan pesan dan nubuatan. Melihat bagaimana si bayi kecil ini akan menjadi orang yang hebat. Namun akan menyusahkan ibunya. Dengan mengatakan apa? Sebelah pidang akan menembus jiwamu sendiri. Tadi saya lanjutkan 2 imam merupakan kebanggaan. Tapi jangan lupa, orang tua, para imam itu harus terus berdoa agar tidak terpeleset dan jatuh. Karena akan banyak cobaan-cobaan, pujian-pujian yang mematikan banyak. Pujian-pujian membawa orang terpelecok, terpeleset, lupa diri. Maka bisa jatuh. Maria terus berdoa untuk putranya. Apa yang didapatkannya nanti? Benar apa yang dikatakan oleh Simeon, sebelah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Putranya Yesus disalibkan.
risiko sebuah pelayanan. Hal lain yang kita lihat adalah seorang Hana yang tua, janda, tidak menikah lagi, sibuk dengan hal-hal yang kudus, dan menjadi pembicara secara tidak resmi kepada orang-orang sekitarnya bagaimana ia telah berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat yang kecil, masih kecil itu. Tetapi melahirkan sebuah harapan. Bintang telah lahir dalam kehidupan kita sebagai penyelamat kita. Maka tidak usah gusar, tidak usah takut. Maka inilah pesan Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yang pertama tadi, keluarga Yusuf dan Maria taat akan tradisi, tata aturan, berbau dengan masyarakat lainnya. Yang kedua, Simeon dan Hana, dua orang lansia yang mempunyai harapan ke depan. Melihat dalam sisa hidupnya, karya kasih dan berkat Tuhan senantiasa hadir dalam hidup mereka. Maka kemudian Simeon memuji Tuhan. Dia tahu ada proses dari regenerasi yang satu ke generasi yang berikut. Maka ketika kita sudah berusia cukup, harus undur diri, membiarkan yang muda maju, mengisi dan melanjutkan karya dan doa kita. Semoga perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah menghadirkan itu banyak pesan bagi langkah-langkah dan hidup kita, sehingga hidup kita ini diisi dengan kepuasan batin dan kebahagiaan. Selamat pagi, selamat pesta.